Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berlayar cepat menuju hulu. Apa kabar sahabat Bawaslu? Senang sekali rasanya saya, Lia Wardah Nadifah, staf Bawaslu Kabupaten Semarang, dapat menyapa seluruh sahabat Bawaslu dimanapun berada dalam episode 13 Gelar Tikar, Gerakan Literasi, Politik, dan Demokrasi. Spesial memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember 2020, Gelar Tikar Bawaslu Kabupaten Semarang mengangkat tema peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan berkeadilan gender. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, pada episode spesial perempuan, tentu narasumber kita juga spesial perempuan, Ibu Umi Nu'amah, satu-satunya pimpinan perempuan anggota Bawaslu Kabupaten Semarang. Beliau juga seorang istri dan juga seorang ibu dari 3 putra-putrinya dan juga sebagai pengasuh pondok pesantren. Masya Allah. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum menuju pada pembahasan mengenai korelasi perempuan dan juga demokrasi, kita kulik langsung jawaban dari seorang ibu. Mengapa Hari Ibu ini menjadi hari yang spesial, Bu? Oke, terima kasih Mbak Lia. Kelihatannya tadi kok full menjadi seorang istri, seorang ibu, kemudian apalagi tadi pengasuh pondok, padahal tidak ya, tidak pengasuh pondok, juga anggota Bawaslu. Tapi saya rasa bahwa perempuan memang punya hak di sana, bisa menjadi apapun, di posisi apapun, dan saya rasa perempuan harus siap begitu. Mengapa Hari Ibu ini spesial? Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh ibu di seluruh Nusantara bahwa pada hari ini tanggal 22 Desember ini adalah Hari Ibu. Ini hari yang sangat spesial bagi ibu-ibu. Kalau kita lihat di media sosial, di media-media yang lain, itu banyak sekali ucapan-ucapan selamat. Bahkan tadi pagi saya dapat ucapan selamat dari anak saya yang paling kecil. Saya nggak tahu itu diajari oleh siapa mengucapkan selamat Hari Ibu. Ini yang jelas spesial buat saya, mungkin juga spesial buat ibu-ibu lain yang lainnya begitu. Termasuk juga Mbak Lia, walaupun belum jadi ibu, tapi ini juga spesial untuk ibu Mbak Lia juga. Iya, spesial juga buat saya, Bu. Oh, calon iya. ibu. Ya, sebagai seorang calon ibu, jadi perempuan-perempuan ini akan di tanggal 22 Desember ini menjadi hari yang sangat spesial. Bagaimana kemudian ceritanya ada Hari Ibu begitu ya? Iya, betul, Bu. Ya, sebetulnya pergerakan perempuan, kalau bicara seorang ibu pasti tidak akan pernah terlepas dari perempuan. Pergerakan perempuan itu sudah sejak dulu, sudah sangat lama dilakukan oleh perempuan-perempuan yang hebat. Sebelum tahun 1945, sebelum Indonesia merdeka, kurang lebih tanggal 22 Desember sampai 25 Desember itu ada ulang tahun Kongres Perempuan yang pertama di Yogyakarta pada tahun 1928, berarti 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Perempuan ini sudah berkumpul. Nah, berkumpulnya perempuan ini kan pasti sebelumnya juga ada sejarah bahwa perempuan ini lewat organisasi masing-masing ini sudah pada berkumpul, kemudian memperjuangkan hak-hak perempuan. Akhirnya berkumpullah pada tahun 1928 pada Kongres Perempuan, Kongres Wanita yang pertama di Yogyakarta. Intinya adalah bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan, apalagi saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda begitu. Kemudian pada tahun 1959 Presiden Soekarno kemudian meresmikan bahwa tanggal 22 Desember itu adalah hari diperingati Hari Ibu. Jadi sejarahnya sebenarnya sudah cukup lama, dan yang diinginkan oleh para perempuan saat itu adalah bagaimana perempuan ini bebas dari diskriminasi, bebas dari tindak kekerasan terhadap perempuan gitu.
Baik Bu, karena kita berbicara tentang perempuan, saya kemarin habis baca artikel yang nggak tahu kenapa setiap saya baca artikel itu ternyata yang saya baca itu tulisan Ustadz saya di SMA Bu. Namanya Ustadz Isom. Beliau mengutip dari Eric F. Gray, penulis buku Nasty Girl, kelahiran New York, Amerika Serikat, yang mengatakan bahwasanya balasan perempuan lebih besar dari apapun yang diberikan laki-laki. Ada beberapa rasionalitas argumentasi yang beliau ucapkan, yang Eric ucapkan. Yang pertama, jika engkau memberinya sperma, dia seorang wanita akan memberimu seorang bayi. Jika engkau memberinya sebuah rumah, dia akan memberinya sebuah tempat tinggal. Jika kau memberinya bahan-bahan makanan, dia akan memberimu makanan yang telah dimasak. Jika engkau memberinya senyum, dia akan memberikan hatinya kepadamu. Iya, luar biasa. Luar biasa. Benar perempuan itu gitu ya. Spesialisasi perempuan iya, gitu. Betul. Boleh teman-teman sahabat Wasu dimanapun berada, boleh sependapat, boleh juga tidak sependapat, tapi pada kali ini saya tidak membuka termin untuk berdebat. Sudah ditutup debatnya ya, itu. Sudah ditutup. Terus perlu ditekankan juga ya Bu, bahwasanya setara itu bukan berarti sama, bahwasanya kita perempuan menuntut kesetaraan gender itu tidak berarti menjadikan perempuan sama dengan laki-laki, tetapi menginginkan bahwasanya perempuan itu, perjuangan kesetaraan gender bagi perempuan itu mendukung perempuan dan lelaki agar mendapat kesempatan untuk ada dalam posisi yang sejajar. Iya, gitu. Terus Bu, bagaimana kesetaraan perempuan jika dikaitkan dengan demokrasi Indonesia? Oke. Ketika kita berbicara perempuan, Mbak Lia, kita coba dulu untuk melihat apa yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah memberikan contoh yang luar biasa kepada umat-umatnya. Dari Rasulullah itu kan mengubah zaman jahiliyah begitu. Zaman yang mana perempuan itu eksploitasinya luar biasa terhadap perempuan itu. Eksploitasi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kalau kita lihat sejarah, kita baca sejarah, banyak anak perempuan yang kemudian dibunuh. Pada zaman jahiliyah kemudian Rasulullah hadir. Rasulullah disitulah memuliakan perempuan luar biasa. Memuliakan perempuan, derajat perempuan itu diangkat oleh Rasulullah. Ini sebetulnya harusnya hari ini itu sudah tidak ada persoalan lagi, bahwa ketika kita berbicara perempuan itu bukan second gitu, bukan yang selalu nomor 2. Karena Rasulullah sendiri sudah mengajarkan hal yang demikian, bahwa perempuan itu ya harus dimuliakan, perempuan itu harus dihormati. Itu sudah ada ajaran dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita berbicara masalah perempuan, mungkin hari ini kita bicara soal kesetaraan gender, mungkin orang berpikirnya adalah itu ala-ala barat begitu ya. Sebetulnya substansi dari kesetaraan gender, feminisme itu sebetulnya substansinya sama dengan ajaran Islam, bahwa bagaimana memuliakan perempuan, bagaimana menghargai dan menghormati perempuan. Substansinya sebetulnya ada di sana. Cuma kalau kita berbicara gender itu kan seolah-olah ini ajaran dari barat, tapi sesungguhnya substansinya sama, bagaimana kita sebagai perempuan itu harus bebas dari eksploitasi kekerasan. Kalau kita lihat hari ini kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Kasus-kasus pemerkosaan, kemudian kasus-kasus yang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga itu juga cukup tinggi. Nah, semua ini terkait dengan demokrasi, Mbak Lia. Demokrasi yang nanti akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan. Karena demokrasi kan sebetulnya sesungguhnya tujuan dari demokrasi itu kan bagaimana rakyat itu sejahtera. Termasuk di dalamnya adalah perempuan begitu. Nah, perempuan ini bagaimana kemudian kalau dikaitkan dengan demokrasi. Peran perempuan di dalam mewujudkan demokrasi, mewujudkan kesejahteraan rakyat itu bagaimana begitu. Ya, satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah perempuan harus diajak. Itu wajib. Karena tanpa perempuan, maka demokrasi ini tidak akan pernah ada. Kesejahteraan ini nggak ada, karena perempuan ada di dalamnya. Dan terwujudnya demokrasi yang adil dan berintegritas ini ya karena partisipasi perempuan.
Ini saya rasa hal yang pertama yang nanti bisa jadi bahan diskusi kita begitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan demokrasi, perempuan punya peran yang sangat penting ada di sana. Karena kebijakan terhadap perempuan itu hasil dari proses demokrasi, hasil dari proses politik begitu. Begitu Mbak Lia. Baik Bu. Kemudian apakah menurut dari kacamata seorang Ibu Umi Nu'amah, apakah pemberdayaan perempuan atau perempuan dalam demokrasi di Indonesia itu sudah mencapai apa yang diinginkan begitu Bu? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang berat Mbak Lia, karena kalau begitu harus punya data sebetulnya. Harus punya data yang valid, harus punya data yang lengkap begitu, tetapi ini opini saya saja ya. Bahwa perjuangan perempuan tidak boleh berhenti. Memperjuangkan hak-hak perempuan sampai kapanpun nggak boleh berhenti begitu. Walaupun mungkin kalau kita lihat target hari ini mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ya tadi balik lagi, kita tidak boleh mandek karena ada hal-hal yang selalu dikawal. Sampai hari ini undang-undang soal kekerasan perempuan itu juga belum maksimal begitu. Masih diperjuangkan oleh perempuan, undang-undang soal kekerasan seksual itu juga hari ini belum selesai begitu. Nah, hal-hal kayak gini memang harus tetap diperjuangkan. Nah, bagaimana kemudian pemberdayaan perempuan ini, apakah sudah maksimal atau belum? Saya rasa pendapat dari Ibu Retno, Menteri Luar Negeri, itu cukup bagus sekali. Ada faktor-faktor bagaimana perempuan itu bisa lebih berdaya. Kita lihat dari situ, faktor itu apakah hari ini di Indonesia sudah terpenuhi atau belum begitu. Yang pertama adalah dari sisi pendidikan. Jadi perempuan itu kadang orang berpikir bahwa perempuan, kalau orang-orang dulu mungkin berpikir bahwa pendidikan perempuan nggak penting, nggak perlu begitu, karena paling ya nanti masuknya di rumah, masuknya hanya membantu suami dan lain sebagainya. Pendidikan ini sangat penting. Ketika seorang perempuan, seorang ibu memiliki pendidikan yang baik, dalam hal ini tidak hanya sekedar formal ya, pendidikan formal yang SD, SMP dan lain sebagainya. Pendidikan informal, keterampilan, life skill itu harus dikuasai oleh perempuan. Karena dengan memiliki pendidikan yang baik tadi, ini pasti ada korelasinya terhadap generasinya, ada korelasi terhadap anak-anaknya nanti. Jadi kalau seorang ibu punya pendidikan yang baik, bagaimana dia mendidik, bagaimana dia mengajari anak-anaknya itu akan lebih matang begitu, lebih baik. Ini menjadi hal yang sangat penting, faktor ini. Yang kedua adalah faktor keluarga. Nah, keluarga di sini, didikan di keluarga ini juga penting. Misalnya, kadang kalau kita baca zaman kita kecil ya Mbak ya, buku itu seringnya kayak gini. Bapak membaca koran di teras, ibu memasak di dapur. Begitu. Itu kan seolah-olah bahwa yang namanya domestik itu urusan perempuan. Bapak itu enak baca koran, ibu masak begitu. Yeah. Kemudian kalau nyapu itu urusan perempuan. Kemudian mencuci urusan perempuan, laki-laki bukan yang seperti itu urusannya. Ini yang harus mulai ada pendekatan dari sisi keluarga, bahwa seluruh yang ada di urusan rumah tangga domestik itu adalah urusan bersama. Tidak ada pembedaan, misalnya anak laki-laki itu nggak boleh nyuci, anak laki-laki nggak boleh nyapu misalnya. Anak laki-laki ya nyapu, anak laki-laki ya mencuci, anak laki-laki menyetrika. Sama posisinya dengan anak perempuan. Ini harus dimulai dari keluarga. Karena dari keluarga, didikan keluarga ini nanti akhirnya sampai ke masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat. Apakah masyarakat hari ini juga sudah berpikirnya perspektif gender? Artinya bahwa kadang ini perempuan itu selalu dapat pelabelan stereotip. Jadi pelabelan yang nggak baik, misalnya perempuan yang pulang malam kayak Mbak Lia, saya itu kan seringnya pulang malam begitu. Lembur begitu. Ini bisa jadi orang akan berpikir macam-macam begitu. Ini perempuan ini pulangnya selalu malam. Padahal kalau laki-laki pulang malam itu kadang nggak dibicarakan begitu. Lah pelabelan seperti ini juga masih ada di masyarakat kita. Lah ketika masyarakat sudah tidak ada pikiran seperti itu, berarti sudah mulai maju bahwa semuanya sebenarnya posisinya sama. Kemudian soal selain itu soal subordinasi antara laki-laki dan perempuan. Jadi nomor perempuan itu tidak boleh selalu di depan begitu.
Contoh misalnya zaman dulu sekolah Mbak Lia, kalau kita milih ketua kelas, mesti yang dipilih itu tunjuk itu laki-laki. Ya, seringnya kan begitu. Ketua kelasnya Ketua kelas itu laki-laki mesti itu. Wakilnya baru perempuan. Padahal bisa jadi soal kepemimpinan di kelas itu perempuan bisa lebih gitu. Tetapi yang sering terjadi, bahkan kadang guru yang perempuan itu yang menunjuk ketua kelasnya adalah laki-laki begitu. Lah hal-hal kayak gitu di masyarakat kita masih banyak. Kadang kalau ada ketua RT, kadus perempuan itu dianggap hal yang aneh. Tapi saya rasa ini sudah mulai ada perubahan, banyak kadus yang perempuan juga, ketua RT yang perempuan juga ada sekarang ini. Artinya bahwa masyarakat sudah mulai terbuka. Perempuan pun bisa begitu. Kemudian yang keempat adalah soal kebijakan. Ini kebijakan ini lahirnya dari proses demokrasi, lahirnya dari proses politik. Ini yang saya rasa pemberdayaan perempuan juga harus ada di sana, perempuan-perempuan harus ada yang mewakili di sana, karena ya tidak hanya perempuan sajalah, laki-laki yang berspektif gender, tidak harus perempuan ya. Jadi laki-laki pun harus terbuka, artinya ketika dia menjadi seorang pemimpin, dia pengambil kebijakan, dia berpikirnya adalah berpikir soal perempuan, artinya berspektif gender. Jadi tidak hanya sekedar perempuan, tapi laki-laki pun boleh bisa jadi ya untuk ketika mengambil kebijakan-kebijakan untuk perempuan itu berpikirnya adalah untuk perempuan. Jadi misalnya soal bagaimana buruh perempuan di pabrik itu ketika melahirkan itu ada masa cuti, itu kan semuanya di dalam kebijakan, Mbak. Kalau tidak ada di dalam kebijakan, artinya nanti pabrik itu akan semena-mena terhadap perempuan, baru berapa hari melahirkan langsung disuruh ini masuk lagi kerja begitu. Ini soal kebijakan memang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap demokrasi di negeri ini, termasuk nanti efeknya adalah terhadap perempuan. Begitu. Baik, kemudian Bu, kita tadi sudah banyak sekali berbicara tentang perempuan dengan demokrasi, perempuan dengan urusan domestik dan urusan lainnya yang seharusnya bisa dikerjakan oleh tidak hanya oleh laki-laki, perempuan itu juga bisa gitu Bu. Untuk mewujudkan semua itu gitu ya Bu ya, untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam melaksanakan kegiatan demokrasi atau lebih spesifik ke politik begitu. Apa yang bisa kita sebagai perempuan lakukan? Ya. Banyak hal sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan dalam hal politik. Artinya bahwa hari ini perempuan itu tidak boleh kemudian beranggapan bahwa politik itu adalah milik laki-laki. Itu yang masih terjadi di masyarakat kita ketika misalnya pada saat-saat musim pemilu begitu, itu biasanya yang sering keluar, yang sering berdiskusi, yang jadi tim dan lain sebagainya itu adalah sebagian adalah laki-laki. Bahkan kalau kita lihat perempuan yang masuk di struktur organisasi partai politik pun masih sangat minim, pun itu pada posisi-posisi yang tidak strategis begitu, hanya posisi-posisi yang ada di belakang. Saya rasa perempuan hari ini kita bisa membagi menjadi beberapa kelompok lah. Ada yang menjadi penyelenggara pemilu hari ini, perempuan harus siap masuk ke penyelenggara pemilu. Kita lihat bahwa penyelenggara pemilu perempuan itu masih sangat minim. Masih kalau kita lihat secara nasional anggota Bawaslu perempuan saja baru 16%. Masih jauh dari angka keterwakilan perempuan 30% begitu. Yang kita semangat kita di situ, tapi ternyata kita masih jauh. Di Kabupaten Semarang saja kita juga masih rendah itu. Panwascam itu juga masih sangat rendah. Kabupaten Semarang Bawaslunya juga perempuannya 1 begitu. Nah, ini menjadi PR kita juga. Artinya bahwa perempuan harus siap ketika masuk menjadi penyelenggara pemilu. Jadi siapnya itu tidak hanya siap untuk hadir di sana, tapi siap dari sisi kemampuan juga. Ini yang harus selalu dipacu terus begitu. Kemudian yang kedua adalah sebagai peserta ya, menjadi peserta pemilu. Apakah itu nanti di legislatif ataupun nanti pada pemilihan pemimpin baik itu tingkat kabupaten, provinsi ataupun di tingkat RI, ini perempuan harusnya sudah mulai berani untuk tampil begitu, untuk memperlihatkan bahwa perempuan itu mampu menjadi seorang leader, mampu menjadi seorang pemimpin. Jadi penting jadi peserta pemilu itu juga penting.
Kalau kita lihat anggota legislatif sih memang hari ini sudah mulai ada peningkatan yang cukup signifikan di DPR RI, DPR provinsi ataupun DPR kabupaten. Tapi yang perlu kita dorong lagi adalah apakah perempuan-perempuan yang sudah masuk ke sana, yang sudah masuk ke legislatif itu sudah betul-betul mewakili perempuan atau belum? Soal kebijakan terhadap perempuan itu sudah diwakili atau belum? Tiba-tiba di sana ternyata juga nggak paham soal ini, soal keterwakilan, bahwa saya hadir menjadi anggota legislatif, saya hadir menjadi anggota DPR. Ini apa yang bisa saya berikan untuk perempuan? Ini saya rasa kita sebagai, termasuk kita ini ya sebagai pemilih, ini juga perlu mendorong bahwa anggota legislatif yang perempuan yang duduk di DPR itu benar-benar membawa aspirasi terhadap perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah penting bagi pemilih. Nah, ini pemilih ini sangat penting banget, bagaimana pemilih ini juga cerdas di dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang dia pilih itu apakah asal dia punya uang kemudian dia pilih, ataukah dia punya program-program yang berspektif gender, punya program-program yang di situ mengena terhadap perempuan begitu. Jadi seharusnya memang hari ini sudah mulai ada pendidikan politik yang baik, khususnya adalah pendidikan politik bagi perempuan, sehingga tidak dikesankan, ini saya paling nggak suka itu, kadang perempuan itu selalu dikesankan dengan politik uang. Padahal kalau kita lihat para pemain-pemain kayak gitu sebetulnya bukanlah perempuan selalu jadi bahkan kadang orang menganggapnya itu selalu dijadikan objek money politik itu. Padahal kalau kita lihat nggak juga begitu. Laki-laki dan perempuan itu, laki-laki juga cukup banyak yang dijadikan objek politik. Lah, pelabelan perempuan yang seperti ini sebetulnya merugikan bagi perempuan, bahwa perempuan itu kan dianggap mudah dipengaruhi begitu, padahal perempuan sebetulnya tidak begitu. Begitu Mbak Lia. Jadi saya rasa 4 kelompok tadi, ada penyelenggara, pemilih, kemudian peserta, ini harus saling menguatkan. Dan yang paling penting di sini, lembaga-lembaga yang terkait ini juga harus saling mendukung. Organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kemudian kedinasan dan lain sebagainya, ini harus saling menguatkan gitu. Baik, mungkin ada pesan-pesannya Bu terkait dengan perempuan masa kini, harapannya gitu. Oke, Mbak Lia, terima kasih. Di akhir diskusi kita ini sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember. Kita maknai bersama sesuai dengan tema yang diangkat, Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Ini menandakan bahwa Indonesia ini akan menjadi negara hebat ketika perempuannya hebat. Untuk mewujudkan perempuan yang hebat itu butuh kesadaran bersama, tidak hanya bagi perempuan saja, tetapi kelompok laki-laki pun harus menguatkan bahwa pentingnya perempuan itu maju, pentingnya perempuan itu hebat, dan perempuan itu berdaya. Jangan kemudian menganggap bahwa ketika perempuan berdaya ini khawatir nanti laki-laki menjadi tak berdaya. Oke? Tambah sedikit Mbak Lia, bahwa orang yang hebat itu lahir dari rahim perempuan yang hebat. Ketika orang hebat dilahirkan dari rahim yang hebat, maka orang hebat ini adalah orang yang menghormati perempuan. Karena sejatinya menghormati perempuan sama dia menghormati seorang ibu. Gitu. Spesial di Hari Ibu. Besok mungkin kita akan mengadakan spesial juga di Hari Ayah, Bu. Begitu supaya ya, setara. Ya. Karena kita membicarakan soal kesetaraan. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, demikianlah tadi perbincangan kita pada Gelar Tikar episode 13 mengangkat tema peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang adil dan berkeadilan gender. Satu kalimat dari saya, perempuan di era globalisasi dengan upaya demokrasi bangsa. Mari kita sebagai perempuan membuktikan tidak hanya berteriak menuntut emansipasi, tetapi membuktikan diri kita bahwa perempuan layak untuk berkontribusi. Terima kasih Bu Umi atas waktunya. Besok kita akan berbincang lagi tentang perempuan, karena perempuan spesial untuk diperbincangkan. Saya, Lia Wardah Nadifah, beserta seluruh staf yang bertugas mohon undur diri.
Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.